Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Ilahi karena telah memberikan taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini dalam kajian seri pemikiran Islam di bulan Oktober, dan semoga insyaallah mubarakah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau juga kita bisa menikmati alam yang insyaallah terang benderang, yakni dengan adanya Islam dan iman. Langsung tanpa perkenalan. Oke, nama saya Muhammad Farouk Fikri Fauzi, alamat Kuko Tuladan Tulis Pemekasan. Status alhamdulillah masih di kampus IAIN Madura, semester 7, lumayan. Semester 7, bukan 9 lah, sorry. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ibnu Rus di kajian keberapa? Ke-31. Kajian ke-31 seri pemikiran Islam. Oke. Nama asli dari Ibnu Rus itu adalah Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, langsung ya, bin Muhammad bin Rush. Sebelumnya saya itu akan dipamfletkan menjelaskan tentang biografi, pemikiran sekaligus gagasan. Maka sebelumnya kita akan membahas tentang biografi Ibnu Rus itu sendiri. Nama beliau adalah Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus. Beliau lahir di Cordoba, kota Spanyol, pada tahun 1126, dan beliau meninggal pada tahun 11 di Maroko pada tahun 1198. Nah, kurang lebih 1126 sampai 1198 beliau 72 tahun. Termasuk salah satu umur yang melebihi dari garis keturunan Muhammad SAW. Dapat jatah 12 tahun seperti itu. Nah, julukan yang digunakan pada masa beliau masih proses pencarian ilmu, karena ada yang mengatakan beliau memang rakus kalau dalam masalah keilmuan. Jadi kesehariannya dari aktivitasnya dari pagi, malam, sore itu memang fokus untuk mencari ilmu. Dan bahkan yang menarik lagi, beliau dijuluki dengan komentator agung. Jadi julukan yang terkenal bagi beliau adalah komentator agung. Nah, mengapa beliau dijuluki komentator agung? Karena memang karya-karya beliau itu mengomentari tentang, misal seperti karyanya Al-Ghazali, Tuhfatul Falasifah,
yang artinya itu adalah kerancuan dalam kerancuan para filosof. 15 tahun setelah meninggalnya Al-Ghazali, Ibn Rushd kan lahir. Ibn Rushd beliau lahir dan tahu bahwasanya Al-Ghazali mengarang Tuhfatul Falasifah, maka Ibn Rushd mengomentari dengan karyanya dia dengan judul Tuhfat Tahafut At-Tahafut. Jadi Tahafut At-Tahafut itu adalah artinya kerancuan dalam kerancuan. Nah, mengapa beliau tidak langsung tahafut Al-Ghazali ataupun pemikirannya tentang Al-Ghazali? Karena kan berbahaya gitu. Langsung menampilkan namanya, sehingga dia lebih fokus pada tahafut at-tahafut, kerancuan dalam kerancuan. Nah, mengutip sejarah perjalanan beliau, kalau di Cordoba, Spanyol, beliau dikenal istilah barat lah ya kan, ada pemikiran barat, ada pemikiran timur. Jadi kalau dalam segi pemikiran barat, beliau itu sangat berpengaruh. Apalagi nanti bentuknya itu nanti ke Renaissance, atau istilahnya kembalinya ilmu-ilmu Yunani. Nah, beliau itu di barat dipanggil dengan sebutan Averroes. Maka pengikutnya disebut dengan Averroisme. Nah, terus bagaimana dengan pengikut simposium kan? Maka saya sebutkan simposiumisme seperti itu. Simposium. Oke. Lanjut kepada pemikiran Ibn Rushd tentang syarat mendalami filsafat. Mungkin dihapus ya Kak? Dihapus. Selesai kan ya Pak? Sering-sering aja nanti Pak. Beliau membuat sebuah teori bahwasanya sebelum mendalami filsafat, pertama yang harus dianggaplah dipahami bagi seorang calon filsuf adalah ini syarat mendalami filsafat. Atau calon filsuf, bukan calon imam atau calon istri kan. Pertama adalah bakat. Nah, bakat di sini maksudnya adalah bagaimana kita itu proses untuk membentuk bakat kita dalam hal segi pemikiran. Terutama yang penting di sini adalah nalar. Entah itu nalar yang berkecamuk tentang misalkan tentang pendidikan, bagaimana pendidikan hari ini misalkan, tentang apalagi itu tentang alam. Bahkan kalau dalam karyanya di Tahafut at-Tahafut, beliau kan juga sebenarnya bukan bahasanya kan condong mengkritisi, tapi sebenarnya bukan mengkritisi, tapi lebih tidak setuju dengan pendapat Al-Ghazali seperti itu. Jadi memperbaiki dari kerancuan para filosof. Ibn Rushd kan mengarang dengan bukunya, kitabnya Tahafut at-Tahafut, kerancuan dalam kerancuan. Nah, di dalam bakat ini yang penting adalah nalar, itu kan, nalar. Nah, makanya jangan heran misalkan ketika orang tuanya guru, maka besar kemungkinan putra atau putrinya akan menjadi seorang guru karena sudah mempunyai bakat dalam kehidupan. Dalam buah jatuh tidak jauh dari pohon. Bukan jatuh dari pohon. Jadi misalkan dalam keluarga guru tersebut kan, dalam keluarga yang menjadi guru salah satunya, tentu kan ada nanti bahan bacaan. Berarti kan condong memang empirisme, lingkungan itu berpengaruh. Empiris akan membentuk bagaimana nanti kita berproses di situ. Seperti itu. Nah, di balik bakat ada nalar. Ya, kalau misal menjadi seorang, mohon maaf, kuli bangunan, besar kemungkinan kan di rumahnya pasti ada alat-alat bangunan. Jadi mungkin tidak jauh dari orang tuanya tersebut. Tapi kan
kita bisa mengubah takdir, gitu kan? Bukan takdir yang mengubah kita. Nah, di bakat nalar ada baca empiris, ini ada yang lebih penting, yaitu modal. Modal bagaimana kita nanti berproses dalam mengkaji, membuat bakat kita sendiri. Terutama dalam masalah yang untuk mencalonkan apa? Nanti calon filsuf seperti itu. Nah, yang kedua adalah tertib. Tertib di sini, yakni kita harus memang berproses dari pengantar sejarah, intinya membaca sejarah filsafat yang misalkan dari barat sampai ke timur, sampai lagi ke filsafat pendidikan Islam itu sendiri, bagaimana dengan pendidikan di Indonesia. Misalkan kalau dalam buku salah satu dosen saya itu dalam filsafat pendidikan Islam, beliau menulis tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Dahlan, seperti itu, pencetus antara NU dan Muhammadiyah. Pak Hasan itu ya? Pak Hasan itu. Kalau yang mengajar saya itu Kak Bapak Siswanto, seperti itu. Nah, merah hitam itu. ya. Soalnya disertasinya Pak Hasan itu tentang itu integrasi. Di teknik ini berarti kita harus berawal dari yang pertama, yaitu adalah pengantar, baru ke isi, baru bab, baru terus menggali dan berproses di situ. Nah, syukur-syukur mungkin nanti kita bisa menguasai tentang materi-materi penting dalam ranah filsafat itu sendiri. Misalkan seperti aksiologi, benturan dengan nilai, ontologi, epistemologi dan sebagainya. Tapi tidak akan membahas tentang itu. Nah, yang ketiga yaitu adalah objektivitas. Yang mana dalam hal ini kita memang harus fokus dalam bentuk kajiannya, bukan kita lebih tendensi misalkan dalam ranah ini sampai ada bahasa tendensius. Jadi memang kalau untuk mendalami filsafat ya nyatakan sebenar-benarnya. Makanya di situ harus ada yang namanya akal sehat, sesuai akal sehat, sesuai dengan keberadaan yang benar seperti itu. Ya. Nah, makanya dalam kutipan yang dibahas oleh Ibnu Rushd itu, kebenaran memang menyakitkan asalkan jangan putus asa. Seperti itu. Kebenaran memang menyakitkan asalkan jangan putus asa. Contohnya misalkan dalam masalah cinta seperti itu kan. Ya kan? Siapa yang nggak sakit misalkan ketika PDKT tiba-tiba dibawa orang lain. Nanti takutnya ada istilah mundur alon-alon gitu kan. Mundur pelan-pelan. Karena gara-gara berbuat janji sebenarnya. Makanya dibalik kita mempelajari filsafat memang harus menyatakan sebenar-benarnya, dan yang terpenting jangan putus asa seperti itu. Nah, yang keempat, kita harus optimis dalam keteguhan pendapat. Ini cukup penting karena terkadang ini kan tentang opinion sebenarnya kan, bagaimana pendapat kita tentang ini tentang itu. Maka berkomentarlah dengan sebenar-benarnya seperti itu. Jangan lebih tendensius, misalkan ini teman saya, ini cewek saya misalkan, jangan tendensius di situ. Misalkan pernyataan benar ya sudah, berikan sebenar-benarnya. Nah, yang terakhir itu nanti kalau kita mendalami filsafat harus akhlak yang mulia. Sebenarnya ini kalau masuk ke kajian filsafat itu sendiri, ini lebih ke ke aksiologi. Aksiologi itu kan tentang nilai.
aksiologi tentang nilai ada dua, ada moral dan ada estetika. Di moral ada baik, ada jahat. Nah, di estetika ada indah, ada jelek, seperti itu. Jadi ini sudah masuk. Kalau belajar filsafat minimal memang harus berakhlak mulia, seperti itu. Tidak tendensius ke segi apapun dan sebagainya. Ini pahami juga. Itu adalah tentang Ini tentang ini apa namanya, syarat menurut syarat Ibnu Rus gitu ya. Iya ya, syarat menurut Ibnu Rus. Untuk mendalami filsafat. Mendalami filsafat itu sendiri. Jadi harus memiliki kriteria yang 5 ini ya. Besar kemungkinan kan teman-teman, ya mohon maaf, ini nanti yang seru akan ke berikutnya gitu, kajian berikutnya. Ibnu Rus itu kan mengkaji tentang bagaimana filsafat itu, bagaimana tentang syariat. Jadi ada dua hal yang penting dalam kajian Ibnu Rus itu, bahwasanya filsafat seakan-akan dulunya kan memang bentrok dengan Islam itu sendiri. Bahkan ada yang tidak setuju dengan filsafat, ada sebagian yang setuju. Maka Ibnu Rus hadir di tengah-tengah itu. Istilahnya equilibrium kalau tidak salah, menyeimbangkan keduanya. Nah, filsafat syariat ini ada akal yang jelas, karena kan harus berpikir kan seperti itu kan. Ada syariat. Nah, ya sebenarnya poin dari masalah dua ini, filsafat syariat, ada akal yang digunakan. Kalau misalkan syariat itu ada istilahnya, misalkan fokus, kalau syariat kan yang pertama adalah kalau tidak salah fikih, ya kan? Fikih. Jadi sebagaimana layaknya seorang fuqaha, benturannya kan memang antara akal dan fikih, sehingga dalam karyanya beliau Tahafut memang yang mengkaji tentang ketuhanan, bahkan sampai menyinggung yang namanya kayak bintang-bintang itu, Cancer, apa banyak itu ya, yang 9 kalau nggak salah. Nah, sebenarnya poin dari kedua ini menurut Ibnu Rus itu adalah satu kan, yaitu kalau meminjam bahasanya Sunan, meminjam bahasanya Syekh Siti Jenar, itu adalah wahjatul wujud, seperti itu. Jadi poinnya adalah kebenaran yang hakiki, seperti itu, kebenaran yang hakiki. Apa yang kebenaran hakiki? Kedua-duanya menurut Ibnu Rus itu sama-sama bagaimana kita proses untuk mengetahui wajah Tuhan nanti. Terkadang ketika saya juga banyak teman yang fokusnya itu memang dalam ranah filsafat, tapi mohon maaf, bukan fokus, memang memikirkan ya, tapi bukan semakin condong ke ini kan, tapi lebih melebar. Makanya kalau dalam hadis itu kan, kalau tidak salah, barang siapa yang mengetahui dirinya maka akan mengetahui Tuhannya. Jadi menurut Ibnu Rus, misalkan fikih kan memang fokus di beribadah, di zikir, proses wudu seperti apa kan, seperti itu. Bukan macam-macam. Ada yang menggunakan sekedar biasa saja misalkan. Padahal ada yang lebih menarik di situ dalam hal itu. Misalkan doa membaca ini, doa ketika membasuh tangan, membasuh muka dan sebagainya. Itu dalam ranah fikih. Kalau akal, bagaimana kita untuk memikirkan tentang keberadaan, misalkan Tuhan, manusia. Tapi kayaknya kan sekarang itu akal, ya kan, lebih asik ketika memikirkan tentang romantisme. Itu yang menarik. Romantisme. Nah,
Ada lagi sebenarnya dalam ranah syariat itu kan ada istilahnya sufi. Sufi kan lebih terhadap niat kan. Jadi semuanya adalah satu. Menurut Ibnu Rus adalah satu. Kembalinya kepada Tuhan. Kebenaran yang hakiki seperti itu. Nah, makanya gejolak yang terjadi pada era di Ibnu Rus itu, sebelum Ibnu Rus, filsafat itu ada sebagian yang setuju, ada sebagian yang menolak. Menurut mereka dari kalangan yang kontra terhadap filsafat, maka syariah yang benar. Menurut filsafat yang benar. Sehingga Ibnu Rus memadukan keduanya. Memang dalam hal ini saling membutuhkan. Akal membutuhkan maaf kok fikih, ini bukan fikih sebenarnya kan, wahyu nanti kan, saya lupa, wahyu. Jadi maksud dalam Ibnu Rus ini kan wahyu kan fokus dalam ranah fikih nanti. Misalkan kayak ya Al-Quran dan sebagainya itu. Jadi akal membutuhkan wahyu, wahyu membutuhkan akal. Seperti itu. Poinnya adalah kedua-duanya memang saling membutuhkan. Kalau wahyu lebih ke ranah misalkan menggunakan fikih, menggunakan sufi, menggunakan muhasabah diri dan sebagainya, ujung-ujungnya adalah wahdatul wujud. Kalau meminjam bahasanya Syekh Siti Jenar seperti itu. Nah, kalau akal menggunakan pemikiran, akhir-akhirnya memang fokus dalam ketuhanan. Tapi yang terjadi di lapangan itu berbolak-balik. Biasanya yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya, mereka lebih menyimpang dari Tuhannya. Istilahnya lebih menjauh dari Tuhannya seperti itu. Nah, ini kan poinnya adalah juga mencari suluk. Kalau bahasa Ibnu Rus itu mencari suluk. Jadi seperti itu. Misalkan filsuf nanti akan itu fokus dalam hal pemikiran, fikih fokus pada muhasabah diri, sufi fokus pada riyadhah. Maksudnya fikih ya sekedar mendekatkan diri, zikir dan sebagainya, membayar zakat seperti itu. Sesuai bagaimana ranah fikih itu sendiri. Nah, sedangkan dalam hal untuk filsuf, pemikiran yang mengkaji, bahkan saya sempat punya teman, sedikit ceritanya kan. Beliau memang seolah-olah orang yang melar dulu kan, cengil, dulunya cengil. Jadi beliau cengil sampai ada tato di sini kak, mohon maaf ya ada tato di sini. Beliau itu dulu memang mengkaji dalam segala macam agama. Bahkan bukunya yang menarik itu yang dicari oleh kaum Kristiani itu adalah Injil Barnabas, terbitan yang lain. Nah, dari saya memanggilnya Syekh ini bilang ke saya bahwasanya, cobalah kamu itu fokus dalam maksudnya fokus dalam pikiran. Maksudnya disuruh untuk memikir saya. Kamu itu pergi ke dermaga, kamu nikmati angin di situ dan kamu berpikir dengan keadaan ya disuruh malam-malam. Kamu berpikir bagaimana semestinya kamu itu menjadi hamba Tuhan. Terkadang kan memang sulit kan ketika kita fokus dalam memikirkan apa ya, keelokan Tuhan, kemahakuasaannya kan seperti itu. Karena kita dibentukkan dengan berbagai program, dengan berbagai acara seperti itu. Nah, yang jelas dari orang Syekh ini saya mendapatkan berbagai macam ilmu, termasuk dalam hal segi pemikiran. Bahkan dia sempat memberikan solusi bagi saya, memberikan kritik dalam kehidupan saya. Kamu itu hidup dalam 24 jam. Kamu digunakan apa saja 24 jam. Cobalah kamu 1 jam itu untuk fokus terhadap rohmu, kata dia. Entah itu misalkan dalam hal zikir mungkin, entah dalam hal
memikirkan sesuatu, bukan memikirkan asmara ya, seperti itu. Nah, jadi nanti ketika kita memang fokus dalam kajian Ibnu Rushd itu memang poinnya adalah wahjatul wujud, seperti itu. Kehadiran Ibnu Rushd menyeimbangkan pada masa yang bergejolak selepas dari Al-Ghazali. Kan lahir 15 tahun setelah Al-Ghazali. Nah, memang kalau Al-Ghazali itu menariknya adalah perkataan dia atau pendapat dia itu selalu dipahami oleh masyarakat awam. Jadi gampang menerima. Kalau bahasa sekarang yang saya gunakan itu ketika diskusi dengan teman-teman le-ale, barbar. Al-Ghazali itu barbar. Bahkan yang sempat saya masih ingat ketika saya masih kampus ya dulu, ada suatu permasalahan dalam diri saya ketika saya bicara dengan seorang senior. Saya tidak mengingat perkataan dia, makanya saya mencoba mencari jawaban, tidak menemukan suatu jawaban. Saya kembali kepada karyanya Imam Al-Ghazali yang berjudul Minhajul Abid. Di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya orang yang bertakwa perkataannya akan selalu diingat, dan meskipun dia hamba saya atau budak sekalipun, begitu barbar. Orang yang bertakwa perkataannya akan selalu diingat meskipun hamba saya atau budak sekalipun. Bahasanya Imam Al-Ghazali. Poinnya di mana? Di takwa. Saya cari takwa. Apa itu takwa? Gampangnya kan memang larangan sesuai PAI sebenarnya, ini kan dengan PAI. Tapi memang kalau melihat realita yang ada sekarang itu sulit. Kalau kita tidak berani untuk muhasabah, memikirkan diri kita sendiri seperti itu. Nah, sedangkan dari Ibnu Rushd itu sendiri, kalau Al-Ghazali memang bahasanya gampang diterima oleh masyarakat awam, maka Ibnu Rushd salah satu yang menginspiratif, memberikan inspirasi seperti golongan-golongan Averroisme ini. Jadi pada masa berakhirnya mungkin jabatan dari Ibnu Rushd, memang Averroisme ini golongan-golongan satu pemahaman yang dari mengikuti Ibnu Rushd itu sampai mengubah peradaban yang disebut dengan Renaissance, kembalinya ilmu-ilmu Yunani seperti itu. Begitu luar biasanya kan. Tapi ya hari ini kita masih kekurangan orang-orang yang seperti itu. Semoga saja mungkin nanti simposium ini menjadi jawaban, mungkin dari itu kan. Ya. Dan Averroisme ini memang tujuan akhirnya itu membuat peradaban yang signifikan dalam saintifik Barat. Renaissance, kembalinya ilmu-ilmu Yunani itu kan banyak kan. Menurut bahasa Yunani, dari makalah-makalah yang biasa kita buat, menurut bahasa ini bahkan ada istilah-istilah yang memang fokus dalam hal Yunani ini. Tapi sebenarnya Averroisme ini yang menggagas itu adalah berawal dari Ibnu Rushd. Panggilan. Kenapa beliau disebut dengan komentator agung? Karena memang karya-karyanya beliau itu mengomentari tentang karya-karya orang lain. Misalkan seperti karyanya Aristoteles, intisari kitab Al-Akhlaq karya Aristoteles. Beliau mengomentari berbagai macam hal, Aristoteles, Ibnu Sina dalam hal kedokteran. Dan bahkan beliau memang fokus pada disiplin ilmu yang berbeda, kayak biologi misalkan, tentang filsafat, pendidikan dan semacamnya. Luar biasa ini dari pemikiran Ibnu Rushd itu sendiri. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan.
Masih tenang kan? Kemudian sambil nyombong di bertanya. Apa ini hanya pertanyaan sementara, nanti ada pembahasan lagi atau gimana? Insya Allah ada pembahasan lagi. Ada pertanyaan mungkin. Bisa pakai MPG ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. kepada epistemologi menurus. Jika kemudian seorang dalam pemikirannya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka itu kan dikatakan memang orang itu tidak mempelajari filsafat. Apakah seorang yang mempelajari filsafat itu harus tetap jalan pemikirannya atau mungkin harus berhenti dalam pemikirannya? Seperti itu. Apakah seorang calon filsuf ya kan, pemikirnya harus jalan atau berhenti? Nah, kalau dari versi Ibnu Rushd itu sendiri, menjadi manusia memang harus sering-sering berpikir. Makanya sebelum masuk dalam ranah calon sebagai filsuf di situ, beliau memang menyarankan untuk pahami bakat kita, pahami bakat yang sebagaimana mestinya kita alami di situ. Kita fokus di mana misalkan? Apakah dalam ranah filsafat kita mampu misalkan? Terus bagaimana dengan lingkungan kita? Apakah lingkungan kita berpengaruh nanti misalkan terhadap pemikiran kita? Itu kan harus dikaji, ditelaah, dicari sampai akar-akarnya seperti itu. Nah, terkait misalkan tidak mampu kan, apakah harus berhenti di situ? Apakah harus berhenti? Nah, makanya dalam hal saintifik nanti keilmuan ada batasan-batasan tertentu. Dalam pendapat Ibnu Rushd itu, manusia memang punya otak ya kan, otak itu sampai mana jangkauan pemikiran kita, berpikir kan ya, pikir. Nah, ternyata dalam hal pikir itu kalau memang kita tidak mampu, maka dari bahasa Ibnu Rushd itu sendiri bahwasanya ada batasan-batasan tertentu, ada batasan-batasan yang memang tidak boleh kita untuk memikirkannya, seperti itu. Nah, dalam hal masalah apa? Misalkan pertama terkait metafisik atau gaib, ya kan? Kita tidak akan mampu di situ, karena kita akan dibenturkan dengan satu gejolak yang nanti mungkin kita akan kafir di situ, bahaya kan? Jadi terus bagaimana? Ya kita sesuai bagaimana yang kita sudah pelajari. Itu kan ada, tadi kan ada akal dan ada wahyu. Wahyu misalkan fokus dalam ranah fikih, dalam sufi nantinya. Ya kita pelajari di situ. Kita benturkan dengan fikih, dengan dengan akal dan fikih misalkan kita padukan. Insya Allah pasti akan menemukan satu titik jawaban. Nah, kekurangan kita lebih khususnya ya masyarakat di sini kan, mohon maaf sebenarnya. Peradaban Barat itu sudah mau memulai sampai puncaknya, sedangkan di kita masing-masing itu fokus dalam ranah fikih masih. Mohon maaf, antara halal dan haram. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang masih fokus di situ, sehingga peradaban Barat sudah memulai puncaknya, kita masih mengkaji tentang hal itu. Ini yang menjadi permasalahan seperti itu. Untuk kita generasi berikutnya mungkin ada yang lain. Oke. Kita depan nggak bisa. Semua nyampe kok. Ke
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Bapak Pemateri Muhammad Faruk. Sebenarnya saya tidak ya ada satu pertanyaan, tapi kayaknya ada juga sanggahan seperti itu. Bisa jadi. Tadi saya mengamati dari depan, itu masalah syarat-syarat menjadi filsuf atau seorang pemikir di filsafat kayak gitu. Pertanyaan pertama saya yaitu kenapa kalau itu yang diurus secara istafet, kenapa akhlak itu berada di paling akhir kayak gitu? Karena akhlak itu kalau menurut dalam Al-Quran, Iqra, ya kan? Iqra itu kan ada dua pembahasan. Iqra itu adalah membaca dalam tulisan, dan Iqra itu adalah membaca keadaan, seperti itu. Kalau akhlak itu tidak secara kebanyakan, kalau di Madura saja itu langsung secara empirisme kayak gitu kan, empiris atau dengan pengaruhnya sebuah lingkungan kayak gitu. Setidaknya kalau saya boleh usul, itu akhlak itu ada di bab pertama. Dan ini juga yang masalah bakat. Kenapa seorang filsuf itu harus bakat, harus berbakat? Sedangkan bakat yang saya ketahui yaitu adalah turunan sejak lahir, seperti itu. Sedangkan orang yang tidak berbakat, apakah itu tidak bisa menjadi seorang filsuf? Sedangkan kalau mengutip dari buku Kanda Nur Sulimin yang berjudul Jurnal Hidup, di sana saya lupa nama orangnya, tapi dokter siapa kayak itu, dosen. Seseorang utamanya menjadi penulis ya kan? Jadi penulis atau hal lainnya itu bahkan hanya mempengaruhi 5%. Selebihnya itu adalah kesemangatan atau pengolahan potensi kita, seperti itu. Setidaknya kalau saya boleh usul juga, itu bukan bakat, setidaknya itu adalah pengolahan potensi atau menyukai kayak gitu. Karena kalau kita mengutip dari orang-orang terdahulu, kalau kita sudah dipaksa akhirnya menjadi bisa. Kalau sudah menjadi bisa akan menjadi kebiasaan. Ketika menjadi kebiasaan maka itu menjadi sebuah kebutuhan atau menjadi arus dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah saya agak ganjil ya kan. Beruntungnya itu dirubah tadi yang syariah menjadi wahyu. Itu pemateri itu mengatakan bahwasanya akal itu membutuhkan wahyu, sedangkan wahyu itu membutuhkan akal, kayak gitu kan ya. Saya setuju kalau pemateri itu mengatakan akal membutuhkan wahyu. Saya setuju karena wahyu kalau dalam pendekatan kebenaran secara kerangka berpikir kita itu adalah diantaranya ilmu pengetahuan, filsafat, Al-Quran, hadis, dan realitas empiris. Sedangkan kalau seperti filsafat, ilmu pengetahuan itu bersifat nisbi atau keraguan-raguan. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu adalah sifatnya mutlak. Wahyu itu kan adalah Al-Quran. Kalau sepengetahuan saya kayak gitu. Sedangkan realitas empiris itu ada dua. Ada bersifatnya mutlak tapi nisbi atau dari setengah-setengah kayak gitu. Jadi saya tidak setuju kalau mengatakan akal itu wahyu itu mesti membutuhkan akal. Kalau akal itu jelas membutuhkan wahyu, karena akal itu tidak bisa memecahkan suatu masalah kayak gitu. Akal tidak bisa memecahkan hal itu. Apalagi itu pendekatannya ketika kita itu pada ranah religi atau ranah ketuhanan. Seperti itu. Karena Tuhan itu tidak bisa kita jangkau dengan akal. Secara filsafat pun tidak akan pernah. Filsafat itu tidak akan pernah menyelesaikan bahwasanya keberadaan Tuhan atau Tuhan yang secara mutlak atau Tuhan yang sebenar-benarnya itu tidak pernah kayak gitu. Secara syariat saja, secara awal, kalau di ranah Islam, ya kan, kita itu tidak diperbolehkan banyak terlalu mendalam memikirkan hal Tuhan kayak gitu. Karena akal pikir kita itu tidak pernah menjangkau.
Ya itu saja. Apabila ada kesalahan itu dari saya pribadi, kebenaran dari Sang Ilahi Rabbi. Adallahu yaikum ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawab ya? Ditanggapi. Langsung. Oke. Pertama dari Kanda. Tidak setuju dengan akhlak yang mulia itu di nomor urutan yang kelima. Jadi harus ada pembenahan yang nanti akhlak itu sampai ke nomor atas kan ya, nomor pertama dibalik sebelum bakat itu sendiri. Nah ini kan sekedar apa ya, sebuah pendapat teori yang digunakan Ibnu Rus untuk kepada calon parafus. Nah, kalau mengkaji terhadap keberadaan di Madura ya Mas, itu memang fokus memang bagaimana akhlak itu sendiri. Tapi ranahnya dalam hal sosial. Kalau akhlaknya mulia berarti kan akan dihargai orang sebenarnya. Poinnya di mana? Di sosialnya, bukan dalam ranah filsufnya. Menurut dari apa ya, pendapat Ibnu Rus itu sendiri, loh nanti akhlak itu akan terbentuk ketika kita sudah mempunyai bakat seperti itu, karena dibenturkan nanti terhadap moral, terhadap etika, kan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, masih kurang gimana? Nah, makanya nanti itu memang kenapa harus bakat yang pertama? Jawaban yang kedua ini kan pertanyaan dari yang kedua. Kenapa harus bakat? Apakah bukannya bakat itu berawal dari potensi kan seperti itu? Bukan berawal dari rasa suka, ya kan? Nah, makanya dalam apa ya, pembahasan dalam Ibnu Rus itu teori-teorinya dia itu fokus dalam ranah sadari bakat lalu berproses. Makanya sebelum kita menentukan kita fokus pada apa, bakat kita seperti apa, maka akan ada nalar tersendiri dalam diri otak kita untuk berproses di situ, mencari bakat yang kita segani nanti. Karena tidak mungkin kalau misalkan kembali kepada pertanyaan yang pertama nanti, misalkan kalau apa ya, bakat kita memang bukan dalam hal untuk tulis menulis, apakah harus fokus dalam tulis menulis? Life is choice katanya kan, hidup adalah pilihan. Jadi kita kembali kepada diri pribadi masing-masing seperti itu Mas. Bagaimana kita menentukan bakat kita nanti? Misalkan Mbak yang kedua ini, Yang kedua yang mana? yang kedua Mana yang kedua? Oh, iya. fokus dalam hal seneng dalam misalkan influencer katanya. Ya fokus saja proses di situ. Siapa tahu menemukan bakat di influencer seperti itu. Nah, lagi terkait wahyu dan akal. Oke. Saya sadari memang wahyu itu lebih benturan ke akal. Mengutip kitab Bayanul Ibn Salah wa Ibn Khalaf, memang ada pembahasan yang sedikit menarik, yaitu al-ilmul yanfa' wa lam yanfa'. Jadi ulama itu mendefinisikan bahwasanya ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Terus bagaimana, apa yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat? Yang jelas adalah Al-Quran. Tapi Mas, Al-Quran ya kan, kalau tidak dibuktikan secara real nanti ya, secara empiris semuanya, itu kan harus ada akal. Kita akan berproses nanti. Misalkan dalam penciptaan apa itu, bulan, penciptaan alam semesta, wahyu diturunkan, press, ya kan? Wahyu diturunkan. Kalau kita tidak mengkaji seperti apa prosesnya, tidak akan terbentuk. Jadi seperti itu.
Maksud dari Ibnu Rushd itu memang akal membutuhkan terhadap wahyu agar nanti menerimanya real. Nah, wahyu juga membutuhkan terhadap akal. Hasilnya nanti sebuah keberadaan seperti itu. Gimana? Mungkin ada tanggapan atau sanggahan? Ya mohon maaf sebelumnya, saya merasa tidak pantas seperti itu, karena memang masih kurang gitu. Apalagi, ya. Sama belajar. Makanya saya mohon kritikannya nanti, tapi ya kritik yang membangun. Siapa ini? Bentar ya, saya bagiin narasi dulu biar enak. Yang pertama gini, sebenarnya pemikiran Ibnu Rushd dalam konsep pemikirannya itu menggunakan kerangka berpikir apa, sehingga pada akhirnya nanti akan bisa diklasifikasi bahwasanya Ibnu Rushd ini termasuk dalam aliran apa filsafatnya. Soalnya filsafat Islam, konsep filsafat Islam itu sudah terbentuk dari sekian abad yang kemarin. Ada namanya filsafat hikmah, dan namanya filsafat iluminasi atau pencerah dan lain sebagainya. Kalau kita paham tentang kerangka berpikir Ibnu Rushd, maka kita akan dapat klasifikasi bahwasanya Ibnu Rushd itu termasuk dalam aliran filsafat Islam seperti apa. Kalau itu sudah nanti kita dapat ketahui, maka selanjutnya kita akan sangat mudah untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan pemikiran Ibnu Rushd itu sendiri. Soalnya dari tadi kita tidak dibahas. Dari tadi dibahas terkait dengan produk berpikirnya Ibnu Rushd, tapi tidak pernah membahas tentang kerangka berpikirnya Ibnu Rushd begitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada pengantar filsafat menurut Ibnu Rushd tadi, saya akan sangat tertarik pada nomor 3 kalau tidak salah, objektivitas. Kemudian dijelaskan kembali dalam sesi selanjutnya tadi terkait dengan korelasi wahyu dan akal. Korelasinya antara 1 dan 2 tadi, di mana objektivitas dari dua hal tersebut. Tadi Pak Materi menyampaikan bahwasanya akal dan wahyu memiliki posisi masing-masing dan bisa saja saling menguatkan. Pertanyaannya adalah, mungkin sebelumnya saya sampaikan, mungkin kalau kita bahas secara akidah, maka pernyataan materi dianggap benar, hipotesinya adalah benar, karena akal dan wahyu memiliki ruang masing-masing dalam bidang akidah atau dalam bidang konsep tauhid. Sedangkan kalau konsep ini kita tarik lebih dalam kepada ranah muamalah atau kepada ranah sosial budaya, maka ini menjadi problematika utama dalam pemikiran konsep pemikiran filsafat Islam, yang sampai hari ini benang merah antara filsafat dan Islam itu tidak pernah ketemu. Misalkan Islam, dasar pemikirannya bukan dasar pemikiran, dasar menyimpulkan segala hal itu adalah keyakinan Islam. Filsafat, dasar mengambil kesimpulan itu adalah keraguan-keraguan. Makanya dalam konsep filsafat, misalkan René Descartes mengatakan aku berpikir maka aku ada. Dan jika itu adalah konsep utama dalam filsafat, maka berpikir itu berawal dari keraguan-keraguan, kata tokoh filsafat seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan, Islam itu dasarnya keyakinan dan filsafat dasarnya keraguan-keraguan. Gimana untuk mengambil benang merah di antara dua ini? Kalau misalkan kita tarik dalam bidang muamalah, kalau bidang tauhid itu semua saya akan sampaikan secara yakin di sini bahwasanya yang disampaikan materi dari tadi adalah dalam bidang filsafat, dalam bidang tauhid. Kalau ini ditarik dalam bidang muamalah, contohnya baru-baru ini viral di Twitter terkait dengan problematika, ada Twitter namanya Dewi Indonesia, itu mengupload suatu video, isinya itu tentang anak kecil yang sudah dipaksa untuk menggunakan hijab, kata mereka anak kecil pada saat itu tidak memiliki
pilihan atau preferensi untuk menentukan hak dia menggunakan atau tidak hijab, tapi para orang tua memaksakan dia untuk mengenakan hijab. Di mana letak korelasinya? Apakah di mana kalau misalkan kita itu seperti masalah ini kita tarik dalam bidang objektivitas yang disebutkan Nurus tadi, di mana letak kebenarannya? Kalau misalkan contohnya seperti itu, barusan contohnya adalah sosial budaya. Nah, dasar hukumnya tentang aurat, dan juga kalau dasar hukum dalam sosial budaya orang barat itu preferensi masing-masing individu, bukan termasuk dalam kewajiban agama. Dimana kalau misalkan kita korelasikan antara akal dan wahyu itu, kalau misalkan bidang muamalatnya, yang tadi disebutkan filsafat punya ruang sendiri, kemudian akal punya ruang sendiri, dan juga wahyu punya ruang sendiri, itu bagian dari tauhid. Muamalat tidak seperti itu. Muamalat kalau sudah bicara muamalat semuanya tercampur jadi satu antara berbagai macam pemikiran. Hal ini sudah dibahas dalam buku Fahrudin Faiz, Sebelum Filsafat judulnya. Itu mengupas tuntas sumbu merah antara akal dan wahyu. Tapi itu pemikirannya Fahrudin Faiz justru berbeda dengan pemikirannya Ibnu Rushd. Maka saya akan tanya itu di sesi ini. Karena tadi poin penting nomor 3 tadi disebut objektivitas. Maka kewajiban saya untuk bertanya itu. Dan kewajiban materi memberikan pernyataan yang sesuai dengan permintaan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dari kerangka berpikir Ibnu Rushd, ya kan? Nah, sepengetahuan saya dan sepemahaman saya dalam ranah kerangka berpikir Ibnu Rushd itu, fokus dalam Ibnu Rushd adalah kalau dalam ranah filsafat saya kurang memahami ya. Maksudnya saya kurang memahami bentuk bagaimana Ibnu Rushd itu pola pemikirannya. Tapi terkait misalkan tentang karyanya, misalkan Bidayatul Mujtahid, itu fokus bagaimana pengawalan seorang hamba untuk menjadi mujtahid. Makanya saya lebih memahami bahwasanya dari kerangka berpikir Ibnu Rushd itu menyeimbangkan antara kebobrokan filsafat waktu itu. Ibnu Rushd menarik ulur kembali bahwasanya ini loh filsafat, seperti itu kan. Jadi kenapa tadi itu ada julukan komentator agung? Karena disitulah letak bagaimana Ibnu Rushd itu mengomentari tentang karya-karya yang terdahulu. Sebelum Ibnu Rushd kan Al-Ghazali itu mengkritik pedas terhadap filosof-filosof yang ada pada waktu itu. Sehingga Ibnu Rushd tidak, keberadaan yang real adalah seperti ini. Maksudnya beliau tidak menyalahi terkait pendapat Aristoteles dan semacamnya, Sokrates. Ibnu Rushd lebih condong tidak mencaci maki karya-karya mereka, bahkan mengomentari di situ, lalu menarik benangnya terhadap kebenaran yang nyata seperti itu. Makanya fokus dalam Ibnu Rushd itu memang bagaimana seorang hamba, ya kan, itu menemukan kebenaran yang hakiki seperti itu. Nah, misalkan menyinggung tentang muamalah, yang jelas ini kan memang ada semacam dua variabel yang berbeda antara muamalah dan antara tauhid, ya kan, tauhid. Nah, kalau yang muamalah yang jelas bagi pandangan saya ketika mengkaji dari pemikiran Ibnu Rushd kurang memahami kalau saya kan. Tapi kalau melihat bagaimana keadaan yang semisal di barat kok berpakaian seperti itu, misalkan kalau dalam di muslimah harus berpakaian seperti ini, itu memang kita sudah dipelajari dari sejak kecil. Nah, adanya filsafat untuk berpikir, kita harus berpikir memang apakah dalam hal wahyu yang diturunkan itu terkait
misalkan tentang pakaian itu seperti itu, maksudnya kalau wanita dari seluruh wajah, lihat seluruh wajah. Kalau wanita itu kecuali wajah dan telapak tangan, kalau laki-laki misalkan antara apa itu? Pusar dan lutut seperti itu. Nah, ya logikanya, misalkan kalau ya tentunya akan berpakaian yang menarik itu akan sering dipandangkan. Pastinya punya nilai tawar yang lebih di situ. Tapi kalau ditarik lebih ulur lagi, lebih terhadap misalkan ranah ketauhidan yang ada, eman-eman loh bahwasanya kita diberi badan antara laki-laki dan wanita, kok seperti itu? Berarti kan tidak menghargai ciptaan dari sang penguasa. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Marah-marah. Sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa poin saja tentang, kan ada pertanyaan dari mahasiswa itu dan kemudian memetik kurang mendalam tentang Ibnu Rushd itu atau Abu Rushd. Sebenarnya sudah banyak diulas di beberapa buku. Lebih-lebih yang lebih gamblang, yang sangat gamblang mengulas itu adalah Cak Nurholis Majid. Coba nanti umatik bisa baca di situ ya. Karena Nurholis Majid itu sangat gamblang sekali. Bukan ya? Lah, sebenarnya kayak gini. Ibnu Rushd itu apa? Dia memang agak ke barat. Aliran filsafatnya dia mengikuti Aristoteles, sehingga ada salah satu kerancuan yang 22 tidak rancu oleh Al-Ghazali. Itu menurut itu mengatakan bahwasanya alam ini adalah abadi. Itu salah satunya. Dan mengambil dasar pijakan berpikirnya adalah milik Aristoteles. Kemudian melahirkan seperti Arabi dan sebagainya. Itu kalau satu jalur, satu relasi dengan Ibnu Rushd. Memang Ibnu Rushd ini ketika dikaitkan ke fikih, memang beliau itu bisa dikatakan fuqaha kan, juga bisa dikatakan ahli hukum, lawyers. Lah cuma yang menarik oleh sama Matik tidak dijelaskan, sebenarnya dalam segi fikih Ibnu Rushd itu tidak ada perbedaan dengan Al-Ghazali. Nah cuma dari segi pemikiran, dalam segi filsafat sangat berbeda. Nah ini sebenarnya yang harus ditarik. Kenapa kok bisa berbeda di segi filsafat? Cuma dari segi kesimpulan hukumnya, dari segi fikihnya itu sama, tidak ada perbedaan. Cuma bedanya sedikit karena Ibnu Rushd itu memang agak, kalau bahasa sekarang lebih liberal daripada Al-Ghazali. Ibnu Rushd juga memang bukan wahdatul wujud, wahdatul wujud. Iya. Wahdatul wujud itu kan memang hasil dari Ibnu Rushd, sehingga ada istilah emanasi. Emanasi apa? Teori emanasi. Apa? Emanasi apa? Ibnu Arabi. Bahwasanya dalam diri manusia itu ada zat Tuhan kan gitu. Cuma yang lebih menarik, Mas Faidol tadi dengan yang di Twitter itu, kalau kita pakai kacamata Ibnu Rushd tentang anak kecil dipaksa untuk itu sangat tidak logis. Jadi memang tidak ada pemaksaan dalam agama. Itu Ibnu Rushd sepakat, tidak ada pemaksaan dalam agama, karena manusia kan memang ada pola pikir. Tidak bisa memaksakan pola pikir, keyakinan tidak bisa. Nah, persoalan akal dan wahyu, semua filsuf muslim itu sepakat bahwasanya sumber pengetahuan itu 3. Yang pertama adalah rasional, yang kedua empiris, dan yang ketiga adalah wahyu. Itu loh dalam filsafat Islam. Nah, di wahyu itu nanti dipecah lagi, ada ilham, ada imajinasi. Nah, saya hanya ingin membantu Matik kemana kerangka berpikirnya Ibnu Rushd itu memang mirip dengan Aristoteles pola pikirnya. Sehingga kan yang menarik di
Ibnu Rushd itu mengatakan bahwasanya alam ini adalah keabadian. Alam ini abadi. Jadi konsep kiamat yang ada di tauhid kita itu semua Ibnu Rushd dirubah. Karena kalau kita kan alam ini hancur kayak gitu lah. Nah, cuma argumentasinya begini. Kalau memang alam ini adalah abadi, kemudian orang yang kontra terhadap Ibnu Rushd, kemudian kenapa terjadi beberapa bencana? Nah, cuma Ibnu Rushd itu sebenarnya memberikan argumentasi yang lebih kuat daripada itu. Jika semuanya dikembalikan pada Tuhan, kalau Tuhan berkehendak untuk mengabadikan apapun, ya semuanya menjadi abadi. Contohnya Al-Ghazali saja meyakini bahwasanya neraka dan surga adalah khalidina fiha, kan? Abadi. Orang yang masuk di dalam itu adalah tetap kekal. Ya, sebenarnya pertengkarannya hanya di situ pola pikirnya. Lah kalau ditarik ke ada akhlak apa itu mungkin yang apa? Itu mungkin sudah kawinnya dengan beberapa pemikiran. Sebenarnya Ibnu Rushd saya tidak menemukan bagaimana Ibnu Rushd memberikan step harus punya akhlak apa harus itu apa tadi bakat itu saya nggak menemukan. Cuma saya hargai sangat menarik. Ini ilmu baru bagi saya. Maksudnya Ibnu Rushd memberikan step seperti itu karena bagi saya itu adalah filsafat itu tidak bisa dibatasi seperti itu, tidak ada syarat-syarat dan semuanya bebas berfilsafat selama itu menjadi rasional dan tidak bersifat mitos. Ya itu adalah sebuah filsafat kan deify. Begitu. Dan saya kembalikan pada Mas Faid. Gimana Mas Faid? Jalan ya. Saya tanggapi beberapa ya. Bapak dua aja. Saya bertanya seperti itu atas dasar pernyataan tadi yang mengatakan bahwasanya wahyu di suatu waktu dapat mengaruhi akal dan suatu waktu akal dapat mempengaruhi wahyu. Atau kalau kita pakai bahasa sederhananya, agama sewaktu-waktu bisa mempengaruhi filsafat. Sewaktu-waktu filsafat dapat mempengaruhi agama. Dari tadi yang dicontohkan oleh materi dan juga barusan salah satu narasumber untuk pertanyaan, saya anggap itu adalah sebagai contoh dari agama dapat mempengaruhi akal. Bahwasanya memang suatu permasalahan akal, ini permasalahan filsafat. Tapi ada unsur-unsur agama untuk memberikan jawaban yang terbaru, yang terkini terkait dengan permasalahan filsafat. Makanya tadi yang dicontohkan adalah terkait dengan alam, terkait dengan filsafat dan lain sebagainya. Dan itu sangat mudah jika agama masuk ke situ, no problem. Agama tidak pernah melarang itu. Yang jadi masalah yang saya tanya dari tadi, sumbu merah yang saya tanyakan itu adalah bagaimana jika permasalahan agama sebagai apa posisi dari akal ini, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya mudah, saya kan nggak akan tanya tentang itu karena mudah sekali menjawabnya. Begitu. Maksudnya kalau ada permasalahan akal, agama kapanpun bisa masuk. Tapi jika ada permasalahan agama, akal bisa masuk di posisi mana? Makanya saya mau contohkan tadi ada permasalahan agama terkait dengan hijab anak kecil. Dan itu akan posisi akal untuk masuk ke dalam ranah itu seperti apa? Kan begitu. Ini saya tanya. Soalnya tadi materi bilang bahwasanya akal suatu waktu bisa mempengaruhi agama bisa mempengaruhi akal. Maka saya tanya balik terkait dengan kebalikannya. Seperti apa posisi akal jika terdapat suatu permasalahan agama? Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau dari masalah tadi kan permasalahan akal, tapi agama ikut campur untuk memberikan jawaban tersebut. Maka terciptalah suatu hipotesa terbaru. Tapi kalau misalkan permasalahan agama, posisi akal sebelah mana? Bahkan di buku sebelum filsafat itu sumbu merah yang disebut sumbu merah yang adanya di situ. Soalnya emang agama permasalahannya akal semua itu sumbu merah antara filsafat dan agama. Kalau terkait dengan filsafat, agama masuk seperti kata saya bukan di situ ranahnya, itu masih ranah filsafat. Tapi ada unsur-unsur agama untuk memberikan hipotesa tersebut. Pertanyaan saya seperti itu sebenarnya. Berarti pertanyaannya itu posisi akal di dalam agama. Posisi akal dia tergantung. Posisi akal. Kan soalnya begini, kalau misalkan kita tarik ke permasalahan umum, akal itu jadi alat untuk memecahkan masalah. Tapi kalau misalkan konsep ini yang ditarik dalam permasalahan agama, bisakah itu dipakai gitu? Kan soalnya agama kan saya
sampaikan dari tadi, agama itu latar belakangnya adalah keyakinan. Kita yakin dulu baru kita beribadah. Kalau filsafat kita ragu dulu, kita berpikir dulu. Kalau kita setelah ragu, maka kita disebut berfilsafat. Makanya disebut cogito ergo sum. Saya berpikir maka aku ada, bukan saya yakin baru saya ada gitu. Kan kerangka berpikirnya dari awal beda. Gimana cara menjawab itu? Memang Iya kak, nyambung juga jadi dengan ketika mempertanyakan posisi akal, memang itu sudah menjadi kontradiksi ya dari dalam dunia filsafat maupun agama. Perspektif Ibnu Rushd yang Lah enggak. Lah ini saya coba meluruskan bagaimana kita lihat contoh bagaimana pertengkaran sama Kierkegaard ya dengan Kierkegaard dengan dialektika itu. Becker. Nah, itu kan bahwasanya akal itu adalah sebagai alat penunjang menguatkan keimanan. Nah cuma kalau kata Hegel memang nggak bisa orang beragama itu hanya untuk berakal. Nah sekarang kayak gini, coba kita bedah tentang Bidayatul Mujtahid. Di situ sangat jelas letak akal itu di mana terhadap agama. Lah ketika yang Anda pahami bahwa agama itu harus bersumber dari keyakinan, maka saya juga menolak kalau itu hanya sebuah kesimpulan paten. Tidak, banyak buktinya dalam dunia Islam orang Sumber utama, bukan satu-satunya sumber. iya bukan satu-satunya sumber dan tidak semuanya harus berawal dari keyakinan. Bagaimana Nabi Ibrahim skeptis terhadap Tuhannya, kan iya kan awal yang dipakai adalah akal. Dan bagaimana Nabi Muhammad mau melihat jahiliyah itu bukan keyakinan yang pertama berfungsi, tapi adalah akalnya, sehingga terjadi kegelisahan dalam pola pikirnya hingga menyepi ke Gua Hiro. Nah, itu bukan melihat orang jahiliyah itu juga istilahnya juga bertuhan, iya kan, berakhlak iya, dan memiliki budaya yang luar biasa juga iya, sehingga diadopsi dalam dunia Islam dalam hak waris, dalam faraid. Itu kan budaya jahiliyah yang dijadikan sumber hukum. Nah, ketika kemudian keyakinan harus didahulukan, maka ada sisi tertentu. Kalau bagi saya fungsi akal dalam agama itu sangat penting sekali, urgen. Dilihat dari istilahnya dalam konsensus hukum, kita lihat di kias kan ya, ada orang hukum Mas Fakir. Nah itu kan di kias itu anggap analogi, itu kan semuanya adalah pekerjaan rasional, bukan pekerjaan keyakinan, tapi pekerjaan rasional, dan bukan produk dari tiba-tiba saya yakin begini. Enggak, itu ada akal. Lah Ibnu Rushd itu yang ingin dipertahankan oleh Ibnu Rushd ketika Al-Ghazali mengkritisi tentang filsafat. Cuma kayak gini, yang dikritisi Al-Ghazali sebenarnya memang sedikit, ada 20 sekitar kurang lebih 22 kerancuan di dalam berfilsafat, karena memang dirasa atau dianggap oleh Al-Ghazali itu menyimpang dari tauhid ketika itu mayoritas. Nah Ibnu Rushd itu kan memang ibaratnya kayak gini, memberikan jawaban bahwasanya akal itu tidak harus selalu dikritisi atau diskreditkan di dalam agama, karena akal juga memiliki peran penting. Itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Ibnu Rushd. Cuma Al-Ghazali keburu wafat, maka belum sempat memberikan jawaban ulang. Mungkin nanti bisa ada beberapa. Nah itu kalau menurut saya, nanti saya kembalikan pada pemantik. Mungkin pemantik punya atau gimana Mas? Oh sanggah. Jadi maksudnya biar kejalin dialektikanya. Begini, berurusan segala contoh yang disebut adalah contoh ubudiyah kata saya. Masih karena saya ranahnya realis, karena hukum itu harus realis ya, dinamis ya. Saya selalu akan membahas hal ini secara konsep realistik dan lain sebagainya. Saya tidak akan masuk kepada ranah ubudiyah, apalagi terkait dengan filsafat dan
keyakinan agama maksudnya. Begini maksud saya, jika toh memang tadi kan disebutkan bahwasanya akal ada tempatnya sendiri untuk meyakinkan, untuk memperkuat keyakinan dari agama. Ya, itu konsep dalam beribadah, itu konsep dalam beribadah. Saya akan tegaskan lagi, saya tidak akan bertanya tentang beribadah. Akal gunanya untuk memperkuat keyakinan dalam beragama. Saya akan ubah beragamanya jadi beribadah. Tapi bagaimana posisi akal dalam dalam muamalah? Karena begini, tadi yang dicontohkan ke Gua Hira itu semuanya adalah budaya, bukan muamalah. Coba contohkan salah satu contoh muamalah di mana akal dan agama itu bertemu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, jika ada pertentangan, tidak mungkin tidak ada. Kalau muamalah tidak mungkin tidak ada. Kalau itu ya seperti sosial sehari-hari, makanya saya contohkan tadi terkadang hijab, fikih dan lain sebagainya seperti itu mas. Iya, fikih dan lain sebagainya. Benar. Bagaimana jika ada pertentangan? Yang pertama pertanyaannya, di mana posisi akal dalam agama, dalam konsep muamalah? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika ada pertentangan? Tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada pertentangan, tidak mungkin ada kaum liberalis, tidak akan mungkin ada kaum sekularis dan liberalis. Itu menyimpang dari agama, berpikir kiri dari agama. Kalau misalkan tidak ada pertentangan, tidak mungkin mereka terlahir. Bagaimana jika ada pertentangan seperti itu? Bagaimana sikap dari konsep pemikiran Ibnu Rushd seperti itu dalam bidang muamalah? Sekali lagi saya tegaskan, dalam bidang muamalah jangan sampai dijawab secara ubudiyah, pernyataan sikap. Begini, ada yang lupa sebenarnya oleh pemantik tadi tidak disebutkan dalam mencari pengetahuan atau kebenaran. Itu Ibnu Rushd itu memiliki 3 metode. Yang pertama adalah retorika, yang kedua adalah dialektika, dan yang terakhir itu adalah demonstratif. Nah, tiga-tiganya ini adalah sebenarnya peran akal itu juga berperan penting di retorika dan dialektika dan demonstratif. Nanti dicari ya, kalau itu dijelaskan gampang oleh Cak Nur. Nah, ketika bertanya oleh peran akal dalam sosial, Ibnu Rushd itu kan kayak gini. Muamalah itu sebenarnya yang saya sebutkan tadi itu adalah muamalah, bagaimana melihat suatu kondisi sosial budaya. Cek dulu yang dicontohkan Gua Hira itu kan sebenarnya adalah respon terhadap sosial budaya. Nabi Muhammad itu kan lari ataupun pergi ke Gua Hira itu adalah karena respon sosial budaya, melihat suatu keadaan bagaimana sosial budaya di situ tidak antara bedanya antara manusia dan binatang. Makanya dalam konsep Al-Ghazali itu manusia kan masuk dalam salah satu bagian dari binatang, tapi binatang yang berakal. Dan Ibnu Rushd itu menolak terhadap itu, tidak mau harus dibedakan antara binatang dan manusia. Contoh itu tadi mas, Freud itu waris itu adalah produk akal, karena antara akal itu dikorelasi, sebenarnya sumbernya budaya, kemudian dianukan akal. Nah, karena dia ditakrir oleh Nabi Muhammad, diakui, maka menjadilah hukum. Kalau waris beda ya. Kalau waris itu kan dulu wanita kan tidak diakui. Mungkin kalau contohnya waris saya akan tidak setuju karena bidang saya juga. Kalau waris itu dulu bahkan kalau produk budaya bukan produk budaya jahiliyah, bahwasanya perempuan itu cacat, disebut sebagai cacat dari keluarga, makanya dibunuh dan dikubur, maka otomatis dia tidak akan dapat waris. Soalnya wanita tidak dianggap gitu. Bahkan waris itu ada produk agama di surat An-Nisa surat utamanya dalam waris. Baru setelah itu menjadi suatu budaya. Makanya dalam stigma, dalam salah satu pemikiran konsep pemikiran Islam disebutkan bahwasanya agama adalah budaya. Jadi harap hati-hati kalau misalkan berikan contoh salah satu budaya, karena jangan sampai mengatakan suatu budaya jika itu adalah agama, karena dasar hukumnya jelas waris itu seperti itu. Kayak gini mas, sejarah waris ya. Pertama kan memang ada budaya seperti itu, yang kemudian perempuan cacat. Nah, di situ ada letak akal. Kemudian bagaimana perempuan diberi hak juga ya. Yang beri hak siapa? Kan Allah langsung dari wahyunya lewat Al-Quran, baru hukum turun. Bahwasanya itu hukum Allah, bukan hukum budaya. Gitu loh. Maksudnya gitu kan sumbernya. Mungkin nanti diskusi di lain waktu. Bagaimana di situ ada kalau bicara waris. Nah, sekarang yang menarik kembalikan pada Ibnu Rushd. Ya. Kata Ibnu Rushd itu kalau kemudian agama tanpa akal itu adalah, itu namanya
mitos, bukan sebuah agama. Itu yang terpenting garis besar. Nah, ketika nanti kemudian mau dibentukkan bagaimana ada ketimpangan dan bagaimana cara mengatasinya, kan kayak gitu yang dicari kan. Yang kedua, Yang kedua kan, nah itu hak prerogatif Anda. Kan ini ada Memantik gimana memantik? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanggapi tentang posisi akal terhadap yang masuk ke ranah agama. Tapi fokusnya bagaimana tentang muamalah kan itu kan. Nah, yang saya ketahui bahwasanya nanti ketika misalkan dalam Indonus yang saya pahami adalah kebenaran yang hakiki. Kalau dalam muamalah itu saya cenderung terhadap akal yang masuk ke agama itu. Nanti hasil dari akal yang menerima agama itu Kak, adalah keberadaan saat ini. Misalkan, mohon maaf, dari sebagian teman-teman itu ada yang percaya corona kan. Ini kan terkait sosial kan ya. Terkait sosial. Ada sebagian yang mereka percaya bahwasanya corona itu ada. Kalau saya sendiri itu bullshit. Mohon maaf, karena akal saya tidak menerima hal tersebut. Karena dibenturkan dengan yang terkait proyek orang-orang yang mungkin sakit hati dulu gara-gara suatu kaum yang di luar nalar seperti itu ya. Sehingga akal saya itu terkait corona, permasalahan corona sosial itu saya nggak menerima. Di situ letak bagaimana saya memahami diri saya bahwasanya corona adalah omong kosong bagi saya. konspirasi. Nah, lebih tepatnya konspirasi. Dan juga dibenturkan dengan buku yang dikarang oleh mantan polisi itu kalau tidak salah, Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan seperti itu. Jadi ketika akal, setiap manusia punya akal, dan makanya dari Ibnus itu orang Islam butuh terhadap filsafat. Menanggapi yang tadi terkait bakat itu, ini hanya sekedar bagaimana teman-teman atau kita ya umumnya kalau mau menjadi filsuf istilahnya masuk ke dalam filsafat itu memenuhi sebagaimana ya saya sebutkan tadi, bakat, tertib, objektivitas dan sebagainya. Karena mau tidak mau ketika kita bernalar ya kan, ya mohon maaf, minimal agama itu harus ditaruh dulu. Karena kenyataan yang real adalah yang kita pahami, Al-Quran itu nyata seperti itu. Ketika dibenturkan dengan akal, wis kalah akal. Iya kan? Karena harus ada keyakinan di situ. Tapi ketika kita ditaruh agama itu kita istilahnya tutup dulu, pendam, maka nalar kritis kita akan semakin berkembang seperti itu. Mungkin tanggapan yang kedua-keduanya nanti. Nah, dan lagi saya teringat kepada dulu itu benturan antara sains versus Al-Quran. Ini kan juga masuk bagaimana akal benturan dengan akal, seperti itu kan. Nah, ditarik lagi ternyata akal juga membutuhkan agama ketika tentang apa itu yang segitiga bermuda dan semacamnya, misalkan di dalam laut itu masih ada yang tawar, itu kan sudah ditemukan sekarang kan. Nah, disitulah mungkin hanya itu ya. Mungkin ada tanggapan. Nanti jangan saya terus, mungkin Mbak menjawab Istin. Pemantik ini kayaknya sudah agak sedikit keluar dari pola berpikir lurus, memahami corona itu. Saya kembalikan tadi, Nurus itu punya konsep atau metode dalam baik mencari informasi maupun kebenaran itu 3 sebenarnya untuk mengambil kesimpulan. Sehingga bagi Nurus itu tidak ada istilah akal kalah terhadap wahyu, wahyu kalah terhadap akal, itu gak ada. Itu gak ada.
Karena itu sesuai tadi bahwasanya metode yang harus dipakai kalau kata Ibnu Rus itu ada retorika, kemudian dialektika dan demonstratif. Itu dalam pencarian kebenaran ataupun sumber pengetahuan. Kalau pakai konspirasi itu bagi Ibnu Rus itu udah masuk. Karena gak ada konsepnya Ibnu Rus itu konspirasi itu gak ada. Kalau bagi saya gak ada. Nanti ya diskusikan, mungkin ada literatur lain yang mohon maaf saya ini agak mengikuti pola pikir Cak Nur dalam Ibnu Rus ya, enggak ada kepentingan apapun karena memang yang saya katakan cocok dengan Ibnu Rus itu di sini adalah Cak Nurholis Majid itu. Maka kalau Sumoman tadi pemantik mengatakan akal kalah terhadap agama, ini sudah bukan pemikiran Ibnu Rus. Karena di situ ada dialektika. Lah bagaimana akal dan wahyu dan semuanya kalau kata Ibnu Rus itu harus sama-sama dipakai dengan menggunakan metode retorika, dialektika dan demonstratif. Sehingga wahyu harus kalah ke akal, enggak. Akal harus kalah terhadap wahyu, enggak. Ada sisi tertentu memang kita harus mendominasikan akal dan ada waktu tertentu, ada posisi tertentu kita harus mendominasikan wahyu. Contoh kayak gini saja, dalam keluarga, ranah keluarga, untuk mencari kebenaran bahwasanya kan dalam Al-Quran yang dilarang itu hanya mengeluh terhadap orang tua, tapi tidak dilarang dalam memukul, ya, nendang juga gak dilarang kan? Mana ada Al-Quran latat ribu kan gak ada, kamu jangan memukul, jangan, atau kamu jangan nendang orang tua, gak ada. Yang ada itu adalah wala takul lahu ma'ufin, kan jangan mengeluh kan kayak gitu. Iya. Nah, di situ kan posisi akal kan harus dipakai logikanya. Mengeluh saja gak boleh, apalagi meludahi kan kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu yang dipakai dalam pola pikirnya Ibnu Rus, sehingga ada dialektika. Nah kalau kita seandainya tidak menggunakan pola pikirnya Ibnu Rus, loh, atau probus zina, yang dilarang itu kan hanya mendekati zina. Kalau mengerjakan mungkin tidak masalah, kayak gitu kan. Nah, di situ sebenarnya fungsi Ibnu Rus kemudian memberikan metode. Nah, mendekati saja nggak boleh, apalagi mengerjakannya kayak gitu. Sehingga ada terjadi dialektika yang kemudian ada keterangan gitu. Ada kesimpulan yang memang kawin antara akal, wahyu dan empiris. Nah itu cuma memang menarik ketika memantik mengaitkan Ibnu Rus dengan konspirasi, karena Ibnu Rus itu sangat, saya tahu sangat menolak terhadap konspirasi, itu sangat menolak. Tapi kok bisa, mungkin ada sumber lain yang dimiliki oleh pemantik. Ya saya gimana? Mungkin bisa dibilang pemikiran Neo Averroes. Ya mungkin saja ya. Mungkin saya tanggapi beberapa, mungkin ini tanggapan terakhir mungkin. Jika memang begitu, saya akan simpulkan ini sebagai begini. Sepertinya sama, tidak jauh berbeda dengan dalam buku Sebelum Filsafat punya Farudin Faiz, bahwasanya di mana korelasi antara, di mana benang merah antara agama dan akal itu, bahwasanya memang objektivitas dalam mendefinisikan hak itu, saya boleh bilang ini hipotesa saya sendiri, bahwasanya objektivitas yang dimaksud adalah objektivitas agama. Yang dicontohkan sama Mas Akang barusan adalah objektivitas agama. Jadi jika ada permasalahan agama, di mana letak akal? Akal itu katanya untuk memperjelas hujah dari agama. Jadi ada agama nih, ada dalil nih. Karena ada dinamis, ada masalah baru datang, kemudian menggunakan ijtihad, lalu ada kias dan lain sebagainya, maka muncullah suatu konsep hukum baru. Jadi letak akal dalam agama itu sebagai untuk memperjelas dalil agama, bukan untuk menjadi pertentangan antara akal dan agama. Jadi jika ada satu permasalahan di agama, akal digunakan untuk mencari kebenaran agama, bukan kebenaran intelektual atau kebenaran dan sebagainya, atau kebenaran filsafat. Ini jadi ada kebenaran agama, objektivitas agama. Karena mau tidak mau, memang konsep dasar kita tidak bisa bantah, tidak mungkin agama
dikatakan salah oleh akal. Itu secara konsep agama, secara dasar kita bisa debat di dalam itu. Tapi kata saya begitu. Yang disebut, makanya saya akan tanya tadi, menurut saya objektivitas yang disebut adalah objektivitas agama. Kayaknya yang dicari adalah kebenaran agama menggunakan akal. Jadi posisi akal di mana? Untuk memperjelas suatu hipotesa dari agama sehingga memunculkan hipotesa terbaru. Nah, mungkin sekian dari saya. Berarti kalau seperti itu, mungkin konsep korelasi antara agama dan akal sepertinya dalam Islam sama, tidak berbeda antara Ibnu Rushd dan juga misalkan pemikiran dari Fahri bin Faiz, mungkin sama dan sebenarnya. Saya akhiri sekian. Gimana menurut Imam Syafi'i? Kayak gini, ada hal yang menarik di Lurus. Kalau ada imam fikih, Imam Syafi'i itu ada kitabnya itu yang mengeluarkan filsafat, tapi Lurus itu berbeda, mengeluarkan kitab wajibnya berfilsafat. Nah, ini nanti bisa dicari argumentasinya kenapa Lurus bisa melakukan dan mengapa imam-imam fikih dan sebagainya itu ada yang mengharapkan, padahal Ibnu Rushd kan juga fuqaha, salah satu dari akal pemahaman agama kan ya. Nah, cuma nih gini, Ibnu Rushd itu tetap berprinsip bahwasanya agama itu untuk manusia, bukan untuk siapa. Kemudian ya silakan dipoles-poles sendiri oleh manusia. Kemudian untuk kepentingan sosial dan sebagainya dengan menggunakan rasional dan kemudian wahyu tadi dan empiris dengan beberapa metode tadi. Itu yang tanggapan saya terakhir. Mungkin dari Pak Ida gimana Pak Ida? Apa ya Mas? Terima kasih, saya tiba-tiba dikasih mic, saya tidak tahu harus bicara apa. Saya tidak banyak bicara dari tadi karena saya kira dari teman-teman sudah banyak ilmu yang saya dapat. Kalau mengomentari, iya karena kan tadi sudah banyak narasumber tadi kan, tidak hanya dari pemantik tapi juga dari teman-teman banyak mengomentari tentang Ibnu Rushd. Kalau menurut saya, ini bukan berkenaan dengan Ibnu Rushd, tadi berkenaan dengan akal dan wahyu gitu ya, posisi akal dan wahyu. Saya juga banyak ada korelasi gitu kan antara akal dan wahyu, bagaimana kita memahami apa dominansi akal, dominansi wahyu, bagaimana kita menggunakan akal, bagaimana menggunakan wahyu. Cuman ada beberapa pemikiran yang sedikit menurut saya juga benar sih, cuman saya masih belum memiliki argumentasi gitu, yang mengatakan kalau sebenarnya akal itu tidak juga bisa dikatakan sumber gitu, tapi lebih ke alat. Jadi bagaimana kalau misalnya wahyu itu adalah sumber, tapi sebenarnya akal ini sebenarnya bukan salah satu sumber gitu, tapi melainkan alat. Bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memahami realitas, bagaimana kita memahami wahyu dan lain sebagainya. Itu semuanya posisinya akal itu sebagai alatnya gitu, bukan sebagai sumbernya. Jadi kalau misalnya ada bahan-bahan mentah, maka bagaimana kita mengolahnya di akal, tapi bukan sebagaimana semua yang berasal dari akal itu jadi sumbernya begitu. Itu sih yang saya tahu. Terus juga iya begitu. Ini saya dipaksa bicara jadi saya ngomong aja gitu ya. Apalagi ya kalau mengenai lurus, jadi dari pemantik tadi yang saya pahami, ada yang membuat saya bingung. Dari yang pertama ada dari tahapan tadi, yang pertama mengenai bakat gitu ya. Kenapa bakat harus ada yang pertama? Karena begini, kalau semuanya yang saya pahami tentang bakat itu adalah bawaan dari lahir gitu. Apakah seseorang yang tidak memiliki bakat atau yang tidak memiliki, anggap tidak memiliki nalar yang kritis begitu ya, apakah itu tidak memiliki potensi gitu untuk menjadi seorang filsuf gitu kan? Dan yang kedua yang saya juga agak bingung, agak sedikit bingung itu yang keempat itu pendapat ya. Nah itu yang menurut saya sedikit rancu, bagaimana Ibnu Rushd itu memposisikan pendapat itu ada di posisi itu gitu. Dan juga yang terakhir yang saya komentari juga yang nomor 5 itu apa sih? Akhlak. Tadi pemantik menyinggung tentang fikih gitu, akal dan fikih. Dan saya kira sebenarnya itu bukan dua hal yang berbeda, karena juga fikih juga produk dari akal gitu. Dan sekarang saya lihat juga
kalau misalnya dipisahkan, akal fikih itu gak jauh beda dengan akal, tapi kontroversinya itu dengan wahyu malah begitu. Karena begini, kalau kita melihat sekarang ya kita lihat produk-produk fikih, ada beberapa yang sudah tidak relevan dan lain sebagainya. Itu semuanya seakan-akan sudah dikembalikan ke Al-Quran gitu. Jadi bukan posisinya lagi kalau misalnya dua hal itu dipisahkan gitu. Itu ya mungkin itu sih kegelisahan saya dan beberapa yang saya pikirkan. Saya kembalikan ke teman-teman yang mau pegang mic. Enggak ada respon dulu. Dari tadi Terserah mau respon atau enggak. dari konspirasi apa? Ada semuanya. Terutama yang dari Pak Fikar. Ya, kembali lagi ya ke mungkin dari pendapat dari Doris itu sendiri kenapa harus bakat. Yang jelas disadari atau tidak, kita masih ambigu dalam bakat kita masing-masing. Terutama apakah kita mau menjadi seorang filosof misalnya. Ini kan poinnya calon sebagai filsuf. Ya kalau nggak mau misalkan ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Poinnya di situ. Kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, terus bagaimana di bakat itu maksudnya? Kenapa harus punya nalar, ya kan? Yang terpenting dari hal itu adalah bagaimana kita memproses bakat kita itu sendiri. Misalkan, mohon maaf, kita senang dalam hal desain. Misalkan, kita fokus di desain. Misalkan kita senang dalam hal riset. Ya kita proses dalam hal riset itu. Jadi terserah kita nanti. Tapi dari hal ini kenapa harus nalar dari bakat itu sebagai calon untuk filsuf seperti itu. Nah, terkait tentang pendapat itu dari nalar kita sekaligus berproses dalam hal itu untuk menentukan bakat kita misalkan menjadi seorang filsuf, maka harus punya pendapat kita. Itu maksudnya. Jadi harus ada keteguhan pendapat itu sendiri. Nah, seperti itu. Agar nanti misalkan kalau larinya ke akhlak, ditarik lagi ke akhlak, ya harus sebagaimana kita meniru, mencontoh seorang filsuf yang lain. Terutama misalkan kalau kita mau menjadi misalkan Averroisme, kita harus mencontoh Ibn Rus misalkan. Kalau kita menjadi simposionisme, ya kita harus ke simposium kan seperti itu. Mungkin hanya itu. Mungkin ada tanggapan lagi. Karena ada pembicaraan bakat ini ranah psikologi dan menarik sekali ketika psikologi kemudian dibenturkan dengan akhlak ya. Nanti gimana korelasinya saya ini Pak psikolog, bakat itu kayak gimana? Apa maksud dari bakat? Saya nggak paham. Iya. Apa bakat itu memang dipaksa harus ada atau? Dan bagaimana ketika bakat saya sebenarnya tidak sesuai dengan harapan besar agama, dan nanti gimana Pak psikolog? Ini bicara bakat, ini psikologi. Bakat kan psikologi. Sampai juga nanti Ya, apa ya? Ya sebenarnya dari secara terminologi kan bakat itu lebih pada apa ya, potensi yang dimiliki sejak lahir, bawaan gitu kan. Jadi jika misalnya bakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan agama, ya nggak masalah, namanya kan bakat. Kalau dibawa dari lahir kan? Iya. Terus di sini saya tadi ingin merespon dari Mas Prof Nis tadi. Tadi kan Mas Aan sendiri mengatakan bahwasanya kenapa kok di dalam syarat menjadi filosof itu kok ada beberapa syarat, padahal kan itu
itu hanya mengganggu bagaimana kita berfilsafat, kan seperti itu kan. Nah, sebenarnya ada miskonsepsi sebenarnya. Yang dimaksud di sana itu adalah syarat untuk menjadi seorang filosof. Jadi ya wajar jika misalnya syarat untuk menjadi filosof itu harus memenuhi beberapa karakter, dan itu karakternya. Tapi kok kenapa kok bisa mengikat? Ya karena untuk menjadi filosof itu mengikat, kecuali untuk berfilsafat. Nah, ketika untuk berfilsafat itu baru kita bebas tanpa ikatan tersebut. Tapi untuk menjadi seorang filsuf itu harus melalui tahap-tahap tersebut. Jadi dibedakan antara profesinya kan. Jadi dibedakan, harus di garis bawahi ya, bahwa berbeda antara seorang filsuf dengan kita berfilsafat, itu sangat beda sekali. Setiap orang pasti bisa berfilsafat, namun setiap orang belum mampu untuk menjadi seorang filsuf. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, dalam beberapa syarat tadi, di situ ada salah satu karakternya ada objektivisme kali ya. Objektif, jadi secara terminologi itu kan objektivisme, bagaimana seorang filosof itu harus bersifat objektif. Sepengetahuan saya atau pendapat saya pribadi, sejauh ini saya belum menemukan orang-orang yang diakui sebagai seorang filosof itu mampu berpikir atau bertindak secara objektif. Karena pada dasarnya objektivisme itu adalah bagaimana kita membaca suatu objek tanpa adanya sangkut paut antara ideologi yang kita miliki atau pendapat yang kita miliki sebelumnya. Jadi menurut saya para filsuf sekarang itu gak ada yang objektif menurut saya. Misalnya ya, bagaimana seorang peraku itu memandang pengetahuan dari akar. Itu kan akar sebenarnya dia mengikut sertakan akar dalam proses sumber pengetahuan, itu sebenarnya sudah tidak objektif karena sudah menyangkut pautkan apa pengetahuan sebelumnya yang ia miliki. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Jadi seperti itu. Intinya objektivisme itu sangat sulit sebenarnya, hal yang sangat agung namun sangat sulit untuk dicapai oleh setiap orang, bahkan seorang filsuf pun sendiri itu sangat susah. Jadi seperti itu. Terus yang pendapat poin keempat itu pendapat mungkin lebih tepatnya mungkin bagaimana seorang filsuf itu untuk menjadi seorang filsuf harus dapat mempertahankan argumen yang dimilikinya gitu ya. Baik, selanjutnya pada tahap yang ranah pembahasan kedua tadi, bagaimana Ibnu Rushd mencoba mendamaikan antara filsafat dan syariat. Berarti jadi filsafat syariat. Karena bagaimanapun saya kurang setuju ya, saya jujur aja gini, apa namanya, saya memiliki ketidaksepahaman terkait dengan pemikiran Ibnu Rushd yang kedua terkait mendamaikan filsafat dan syariat. Kalau menurut saya pribadi, yang namanya filsafat itu ya independen, nggak ada hubungannya dengan wahyu ataupun syariat. Jadi mau didamaikan seperti apapun tidak bisa. Ya filsafat, wahyu, syariat. Jadi seperti itu. Karena ya konteks kajiannya saja sudah sangat bertentangan. Bagaimana dalam filsafat yang mengagung-agungkan sebuah otoritas suatu akal itu akan dihambat dengan kepastian dari sebuah dogma Al-Quran atau Bible atau lain sebagainya. Jadi kan di situ kan sudah mencederai bagaimana sifat filsafat itu sendiri. Jadi sifat filsafat yang saat ini masih mungkin kita tahu semua ya, bahwasanya salah satu sifat utama dari filsafat itu adalah mencari kebenaran. Dan sampai saat ini orang yang percaya terhadap filsafat itu masih belum ada kebenaran yang mutlak. Nah, jadi di sela-sela mencari kebenaran dalam filsafat, dalam otak kita mencari kebenaran. Nah, di situ bagaimana kemudian agama kemudian datang dengan ini loh yang benar, Al-Quran dan hadis, Bible atau lain sebagainya. Jadi ini sangat tidak sinkron sama